Perkenalkan, nama saya Yofta Yusia Asyel. Pada saat ini saya akan mendemonstrasikan kode C++ yang sudah saya buat terkait tipe data untuk tugas struktur data. Soal yang pertama, membuat program menggunakan larik yang akhir kodenya adalah sebagai berikut. Di sini saya mendefinisikan sebuah array yang bernama larik dan saya mengisikan indeks kode di dalamnya. Lalu di bawah ini terdapat pendefinisian variabel size 1. Ini digunakan untuk mengetahui jumlah indeks larik yang nantinya akan digunakan sebagai pembatas increment dari for loop. Yang selanjutnya terdapat for loop di mana increment i ini harus kurang dari ukuran size 1, dan di dalam setiap perulangannya akan mencetak baris ini ditambah dengan isi larik pada masing-masing indeks incrementnya. Jika di-run kode ini, sudah sesuai dengan soal ini. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, buat program menggunakan string dengan hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Di sini sama seperti sebelumnya, saya menggunakan array dan mengisikan setiap indeks dengan nilainya. Lalu di sini terdapat variabel untuk ukuran array-nya. Nah, selanjutnya di bagian menampilkan larik kurang lebih sama seperti tadi, tapi di bagian sini di mana i itu ditambahkan dengan 1 karena i ini bertujuan untuk mengambil nilai pada suatu indeks, tentunya dimulai dari 0. Tapi karena di soal outputnya dimulai dari 1, maka ini i ditambahkan dengan 1. Lalu selanjutnya terdapat pengambilan nilai pada indeks i. Maka jika kode ini di-run akan menghasilkan outputan sebagai berikut. Selanjutnya untuk soal nomor 3, membuat program menggunakan string yang menampilkan pasti bisa namun dicetak secara vertikal. Nah, di sini untuk array-nya saya menggunakan tipe data karakter char, dan pasti bisanya ini setiap karakternya menempati masing-masing indeksnya. Seperti tadi, ini terdapat variabel untuk ukuran larik, dan untuk menampilkan larik hanya mengambil nilai pada masing-masing indeks i, dan setelahnya di end line supaya dia meng-enter. Maka jika kode ini di-run akan menghasilkan outputan sebagai berikut. Lalu untuk soal nomor 4, di sini buatlah program menggunakan pointer yang menampilkan sebagai berikut. Nah, di sini pertama saya mendefinisikan variabel yang diperlukan beserta dengan nilainya. Nah, selanjutnya mendefinisikan variabel pointer. Nah, variabel pointer ini berfungsi untuk menyimpan alamat dari suatu variabel, dari suatu nilai pada variabel. Nah, di sini dilihat ada tanda bintang. Nah, tanda bintang ini adalah dalam konteks pendefinisian string tanda bintang judul ini, page judul ini
berguna untuk mendefinisikan kalau ini adalah variabel pointer. Jadi variabel pjudul ini hanya bisa diisi oleh alamat dari suatu variabel. Nah, di sini terdapat judul, di mana di depannya terdapat tanda dan, di mana output dari ini adalah alamat dari variabel judul, karena tanda dan ini mengambil referensi alamat dari variabel. Nah, begitu pula dengan P karang dan P jumlah, yang mana akan menyimpan alamat dari variabel pengarang dan variabel jumlah. Nah, selanjutnya untuk menampilkan nilai dari pointer, di sini saya memasukkan P judul dan ditambah dengan tanda bintang pointer. Nah, tanda bintang ini berfungsi untuk mengambil nilai dari suatu alamat. Jadi kita akan mengambil nilai dari alamat judul yang tersimpan di variabel P judul. Begitu pula dengan P karang dan P jumlah. Jika kode ini di-run, maka akan sebagai berikut. Nah, akan tetapi jika tanda bintang ini dihapus, maka hanya menampilkan alamat dari masing-masing variabel. Selanjutnya soal nomor 5. Buat program yang dapat mempertukarkan dua bilangan. Nah, di sini saya menggunakan tiga variabel, yaitu variabel A, B, dan temp. Pertama-tama menginputkan input user pada masing-masing variabel. Nah, setelah itu menampilkan nilai dari kedua variabel tersebut, di mana nanti akan jadi perbandingan dengan penampilan nilai setelah ditukar. Nah, selanjutnya menukar nilai. Di sini saya mengisi variabel temp dengan nilai dari variabel A, lalu menimpa nilai dari variabel A dengan nilai dari variabel B. Begitu pula dengan variabel B ditimpa nilainya dengan nilai variabel temp. Nah, dengan begitu nilai A dan B sudah saling tertukar. Nah, selanjutnya setelah ditampilkan ini sama seperti di atas, tapi tentunya hasil output sudah berbeda karena variabel sudah ditukar. Contohnya memasukkan nilai 11 untuk variabel A dan untuk variabel B dimasukkan nilai 22. Sebelum ditukar A adalah 11 dan B adalah 22. Dan setelah ditukar A 22 dan B 11. Selanjutnya untuk soal nomor 6, membuat program yang menampilkan masukan nilai dan keluaran fungsi faktorialnya. Nah, di sini saya membuat sebuah fungsi yang bernama faktorial, yang dimana di fungsi ini akan terdapat percabangan if, dimana n itu ketika n kurang atau sama dengan 1, maka nilai akan return 1. Akan tetapi jika tidak, maka return n kali faktorial n1. Nah, ini di else ini adalah rekursifnya. Lalu di integer main saya menggunakan variabel masuk, dimana ini akan menjadi masukan untuk parameter faktorial. Nah, mungkin supaya lebih jelas saya menggunakan notepad di sini. Nah, ini tadi rekursif yang sudah saya bilang yang sudah saya tadi di bagian else. Nah, ini dapat
fungsinya dan ini parameternya. Jadi di fungsi ini akan mereturn n dikali faktorial n kurang 1. Nah, ketika kita memasukkan input 5 di variabel masuk, maka akan mereturn 5 dikali dengan faktorial 5 kurang 1. Nah, ini nantinya akan dibuat terlebih dahulu, yang mana akan menjadi rekursif. Jadi 5 kurang 1 adalah 4, dan masuk lagi, dan nilai 4 ini masuk lagi sebagai parameter untuk fungsi faktorial. Begitu juga dengan di sini return 4 dikali faktorial 4 kurang 1, dan seterusnya hingga faktorial 2 faktorial dengan parameter 2 dan return 2 kali faktorial 2 kurang 1. Nah, ketika sampai nilai dari parameter tersebut 1, maka hanya akan di return 1. Seperti pada di if else ini. Ketika n kurang atau sama dengan 1, maka akan direturnkan 1. Nah, dengan begitu hasil output dari faktorial ini adalah 1. Jadi 2 kali 1 2, dan hasil output dari faktorial ini adalah 2. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Lalu hasil output dari faktorial ini tadi 6 masuk ke sini. Jadi 4 kali 6 24. Lalu di sini 5 dikali 24 menghasilkan 120. Jadi hasil dari faktorial yang mana parameternya adalah inputan 5, yang mana input parameternya adalah 5, adalah 120. Hasilnya didapat melalui rekursif yang dilakukan tadi. Jika program ini di-run dan menginputkan 5, maka hasilnya adalah 120. Demikian demonstrasi kode yang sudah saya buat. Terima kasih.